mukhalafah lil hawadisi. Singkatnya biar mudah memahami, Allah itu beda dengan kita. Allah itu beda dengan kita. Biar singkat aja. Meski beda dengan ayam, beda dengan langit, bumi, semuanya biar gampang. Karena yang ngaji kita, Allah tuh beda dengan kita. Yang ada di kita tidak ada pada Allah. Yang ada pada Allah tidak ada di kita. Malam hari ini kajiannya tentang dalilnya. Mana dalilnya? Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi. Sebetulnya Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi tidak perlu dalil. Maukah makhluk itu percaya bahwa Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi, ataukah tidak percaya Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi? Tidak ngaruh. Sebab itu mukhalafah lil hawadisi sifat Allah, sesuatu yang ada pada Allah, sifat. Begitu ciri-ciri Tuhan emang itu. Namun saudara, manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, tidak akan mantap, tidak akan disebut ma'rifatullah bila keimanannya tidak disokong, tidak ditunjang dengan dalil. Sebab syarat ma'rifatullah di samping keyakinan yang mantap kepada Allah, yang tidak ada keraguan barang sedikit pun, yang keimanan yang mantap itu sesuai dengan kenyataan, namun kudu berangkatnya dari dalil, kudu timbulnya dari dalil. Tanpa disertai dalil, iman ini belum naik pada ma'rifatullah, tapi namanya iman taklid. Mana dalilnya Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi? Dalilnya wis yang gampang, adanya bumi langit. Itu dalil yang mudah. Yang mudah. Adanya kita makhluk. Dari mana rangkaiannya? Begini, andai Tuhan tidak beda dengan kita, pemahaman terbalik sebagai dalil akli, dalil mengikuti logika sehat. Sebagai apa? Untuk orang non-muslim. Sebab orang non-muslim tidak percaya dengan Quran, tidak percaya dengan hadis. Kalau pakai Quran, sama Quran gak percaya, gimana mau ayat-ayat ini? Pakai hadis sama Nabi nggak percaya, gimana sama sabdanya? Maka dalil pertama namanya menurut akal. Jadi siapa yang punya akal mesti menerima ini. Kalau nggak menerima, akalnya dicurigai, nggak ada. Mana dalilnya? Kalau Tuhan tidak beda dengan makhluknya, biar gampang, dengan kita, maka tentu Tuhan sama dengan kita. Karena Allah tuh sifatnya beda dengan kita. Berarti kalau tidak beda, berarti sama dengan kita.
Kalau Tuhan sama dengan kita, berarti Tuhan juga baru kayak kita. Nggak punya kidam, nggak punya bako. Padahal kita udah ngaji tuh. Kalau baru kayak kita, kenapa bisa baru? Karena yang sama dengan baru, sama dengan baru juga. Yang sama dengan makhluk, sama dengan makhluk juga. Kita enggak bisa bikin langit, kita enggak bisa bikin bumi. Berarti Tuhan juga sama dengan kita. Kalau sama, tidak bisa bikin langit, enggak bisa bikin bumi. Kalau enggak bisa bikin langit, bikin bumi, mustahil. Wong nyata-nyatanya ada. Adanya bumi dan langit menunjukkan Tuhan tidak sama dengan kita. Itulah mukhalafah lil hawadisi. Lagian keandai Tuhan itu baru kayak kita, maka sudah ditolak dengan kajian yang lalu. Kidam, Allah mau dari dulu sudah ada, nggak baru. Allah mau bako sampai nanti ada. Begitu. Maka dengan kita ngaji wujud kidam bako, dengan sendirinya kita faham Tuhan itu sifatnya mukhalafah lil hawadisi, beda dengan kita. Kita butuh tempat, Tuhan tak butuh tempat. Kita butuh waktu, Tuhan tak butuh waktu. Beda dengan kita. Bila ditanya sejak kapan Tuhan ada? Sejak belum ada waktu, belum ada tahun, belum ada zaman, Tuhan udah ada. Bagaimana mungkin? Belum ada zaman, belum ada waktu, ada. Aduh, ini angka berapa? 4. Sebelum 4 ya 2, 3. Sebelum 3 ya 2. Sebelum 2 1. Sebelum 1 ya nggak ada. Sebelum 1. Maka Tuhan itu sebelum ada apa-apa sudah ada. Tuhan itu dari dulu sudah ada. Sebelum ada tahun. Jadi bila ditanya bila Tuhan ada, berarti nanya waktu. Ini udah ditolak sebab mukhalafah lil hawadisi. Di mana? Pertanyaan di mana berarti pertanyaan tempat. Itu beda sama kita. Jadi enggak ada pertanyaan di mana, ditanya kapan, enggak ada. Maka di dalam aurad Thariqah Qadiriyah itu, kalau mau ziarah ke wali, suka baca ibadallah rijalallah, ujungnya itu faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah. Terusnya apa itu? Wa yasfu waqtuna lillah. Apa terusnya? Faya rabbi bisadati tahaqqaq li isyarati asatati bisyarati wa yasfu waqtuna lillah bikasfil hujbi an aini wa raf'il baini min baini wa tamsil kaifi. Enggak ada bagaimana, Tuhan enggak ada. Wal aini di mana? Akidah yang benar. Karena apa? Tuhan beda, mukhalafah lil hawadisi. 2, pakai Quran. Laisa kamislihi syai' di dalam surat Asy-Syura ayat 11. Enggak ada apapun yang sama dengan Tuhan. Mumasalah sama min kullil wujuh, enggak ada. Mau musyabahah, musabahatu musawah fi aksaril wujuh. Mau munadharah, yakni musawah fi wajhin. Nggak ada. Kalau kita sesama kita nih, biar saya beda sama bapak, tapi sama-sama manusia, sama-sama ada nyawa, sama-sama ada perasaan, sama manusia itu sama. Begitu. Dengan bumi sama. Bumi memang ada nyawanya, dulunya nggak ada. Kita juga dulunya nggak ada. Ada sama.
Begitu. Dengan sapi sama. Dia ada nyawa, kita ada nyawa. Sapi pagi kerja, kita juga pagi kerja. Sapi siang makan di warung Padang, Padang rumput. Ya kita warung Padang, Padang sederhana. Begitu. Oh, sama. Habis itu kerja lagi. Sore pulang. Kemana? Ke komplek. Begitu. Kandang namanya. Kalau kita rumah, ngapain tidur? Sama. Begitu. Sama. Jadi ada kesamaan. Laisa kamitslihi syai'un. Allah sama apa aja enggak sama. Sama bumi, sama langit, sama surga, sama apa aja enggak sama. Begitu, enggak sama. Maka ketika ditanya Tuhan itu kayak apa? Lembutkah? Kasar? Cair? Beku? Aduh, ente tanya begitu. Ente pernah nungguin orang sekarat enggak? Pernah nungguin. Terus ya mati. Sebelum mati ya gerak hidup. Terus mati kenapa? Ya nyawanya hilang. Dicabut. Nyawa tuh kayak apa? Lembek, beku, cair, lemes. Gua kagak tahu. Makhluknya yang nggak tahu. Gimana pencipta nyawa? Begitu. Begitu. Begitu juga di dalam surat Al-Ikhlas. Walam yakullahu kufuwan ahad. Enggak ada yang setara sama Tuhan. Enggak ada. Enggak ada yang sama. Dengan Allah enggak ada. Dia ahad. Enggak sama. Karena sifatnya mukhalafah lil hawadis. Allah. Lalu timbul pertanyaan. Kalau Allah itu beda dengan makhluknya, bagaimana tuh ada ayat-ayat Quran seperti surat Toha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Rahman itu di atas aras beristiwa. Ini apa enggak sama ini kesannya? Duduk. Bukan. Bagaimana menyoroti ini? Maka kata Imam Ibrahim Al-Laqani di dalam kitabnya Jawharatut Tauhid, wa kullu nassin awhamat tashbiha awilhu aw fawwid warum tanziha. Setiap-tiap ada nas Al-Quran atau nas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan kesan ada kesamaan Tuhan dengan kita. Sementara ini Quran, sementara ini hadis Nabi. Bagaimana? Seperti mana modelnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seperti mana modelnya? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ada wajah. Yadullah fawqa aydihim bal yadahu mabsutatan wasna'il fulka bi a'yunina. Ada a'yun. Begitu juga dalam hadis Nabi, hadis Muslim, yanzilu rabbuna kulla lailatin hatta yabqa sulusul lailil akhir. Turun Tuhan kami setiap malam sampailah sepertiga malam yang terakhir jam 3. Fayaqul, dia berfirman, hal min mustaghfirin fa'aghfirullah. Adakah yang minta-minta ampunan dari dosa dan kesalahannya ku ampuni. Hal min sa'ilin fa'untiya. Adakah yang minta-minta ngajuin proposal kepadaku untuk warungnya,
untuk usahanya, untuk keturunan dan apa, ku beri dia. Begitu. Ada enggak begitu? Hal min talibi hajatin fauni lahu kullal matalib. Adakah yang punya hajat, ku beri dia macam-macam kepengenan, kebutuhannya. Setiap malam yanzilu rabbuna. Begitu juga ada ayat qulubu bani adam baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati manusia di antara dua jari daripada jari Tuhan. Ini kok jari? Ini namanya hadis. Hadisnya sahih. Ayat Quran. Ini bagaimana menyoroti begini? Sementara akidah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat mukhalafah lil hawadisi. Maka saudara, ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah menyoroti ayat-ayat, sebab ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat yang dalalahnya jelas. Ada ayat mutasyabihat yang samad. Kemana ini larinya? Apa sama? Apa beda? Maka Quran harus utuh. Sesudah kita memahami laisa kamitslihi syai'un, kagak ada yang sama dengan Tuhan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada yang sama siapapun dengan Tuhan. Ini bagaimana? Maka ulama ahlus sunnah wal jamaah menyoroti ayat maupun hadis yang ada kesan kesamaan Tuhan dengan kita. Ulama ahlus sunnah wal jamaah terbelah dua. Ada namanya itu ulama salaf dan ada namanya ulama khalaf. Ulama salaf satulah sampai 500-an. Ini aqidatus salaf namanya. Khalaf 500-an ke atas. Ini namanya ulama khalaf, generasi selanjutnya. Ulama salaf memilih namanya taslim atau tafwid, bahasa lainnya tafwid. Ulama khalaf takwil atau bahasa lainnya namanya tafsir. Apa itu ulama salaf tafwid? Menyerah. Taslim, nerima apa adanya. Apa itu tafwid? Tafwid itu melarikan lafaz Al-Quran ataupun lafaz hadis Nabi yang terkesan ada kesamaan Tuhan dengan makhluknya, dilarikan, dimaknai mengikuti apa adanya, tentu tanpa mengomentari makna yang dimaksud, dengan catatan Tuhan beda dengan makhluknya. Begitu. Jadi yang namanya tafwid adalah sarful lafzi ala zahirihi ma'a adamit ta'arrudi li ma'nal murad ma'atiqadi annahu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Namanya ulama salaf. Jadi memaknai ayat atau hadis dengan makna apa adanya, tanpa mengomentari tafsirnya dengan berbagai tafsir, apa adanya, dengan meyakini bedanya Allah dengan makhluknya.
Jadi kalau bahasa kasarnya, kalau Allah kata bersemayam di aras, kata ulama salaf bersemayam yang sesuai dengan kebesaran Allah, bukan bersemayam duduk kayak kita, bukan. Tapi bersemayam. Kalau Allah dikata ada tangan yang sesuai dengan keagungan Allah, bukan tangan kayak kita. Mereka begitu, namanya aqidatus salaf. Tetap tanzih, yakni mensucikan Tuhan dari kesamaan dengan makhluk. Rumus salaf dan khalaf sama pada bagian ini. Jadi taslim. Sedangkan ulama khalaf 500 ke bawah kemari itu mentakwilkan, mentafsiri. Karena dalam Al-Qur'annya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Begitu. Tidak tahu tafsirnya kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmunya. Ulama-ulama. Itu begitu. Sehingga ulama khalaf mentafsiri, takwil namanya. Apa tuh takwil? Di mana ada ayat atau hadis multi arti, ada dua makna, makna dekat dan makna jauh, dan melarikan ayat itu dari makna zahir yang dekat dengan menjelaskan makna yang sesungguhnya daripada makna yang jauh. Kalau disebut tangan, ada dua. Ada tangan tuh bebeneran tangan. Oh, dia mau tangan kanan Jokowi. Itu bukan tangannya. Begitu. Maknanya orang kuatnya. Begitu. Begitu. Orang kuatnya. Maknanya kekuatan. Begitu. Kekuatan. Dia tangan kanannya si anu. Begitu. Itu maknanya dia kekuatan si anu. Begitu. Berarti tangan tuh ada tangan, ada kekuatan. Berarti kalau ngomong tangan Tuhan, maknanya kekuasaan dan kekuatan Tuhan. Gitu. Bersemayam itu maknanya menguasai. Sebab Belanda menduduki Indonesia 350 tahun. Itu menduduk itu bukan pantatnya Belanda segede Sabang sampai Merauke. Gitu, bukan. Menduduk itu maknanya menguasai. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah menguasai aras juga, bukan bumi dan langit doang. Begitulah ulama khalaf namanya. Contoh mana ulama salaf? Contohlah Imam Malik, Imam Daril Hijrah, ulama besar Madinah. Imam Malik, di mana Imam Malik lahir tahun 93, belum 500, wafat tahun 179, belum 500, 179, namanya madhab salaf. Ketika Imam Malik ditanya, ya Imam Daril Hijrah, ma makna hadhil ayah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Imam Malik, apa maknanya surat Toha ini? Tuhan beristiwa di aras, ayat 5. Maka Imam Malik menjawab, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'lum wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Begitu Imam Malik.
Dalam bahasa ulama turil kalamnya Imam Malik. Tapi ada ulama merubah bahasa ini padanannya. Kata Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul. Padahal asli mulutnya dari Imam Malik, al-istiwa'u ghairu majhul wal kaifu ghairu ma'lum. Begitu dari Imam Maliknya. Tapi nggak apa-apa, biar gampang aja. Kata Imam Malik, bersemayam itu ngerti kita. Bersemayam itu paham kita. Cuman cara bersemayam Tuhan, karena laisa kamitsli syai'un, tidak mengerti kita. Dan mengimani bahwa itu adalah firman Tuhan. Al-Quran wajib adanya. Nanya-nanya cara-cara. Wa tamsil kaifi wal aini. Ini akidah. Begitu. Cuman kadang kita nggak ngerti, ya ngelagu-lagu aja begitu. Begitu. Itu begitu. Kata Imam Malik, bersemayam kita ngerti. Cuman cara bersemayamnya Tuhan kita nggak ngerti, nggak dikasih tahu dalam ayat-ayatnya. Dan mengimani bahwa ini ayat Quran adalah wajib adanya. Mengingkari Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, kafir hukumnya. Maka nanya-nanya ayat-ayat mutasyabihat kayak begini nih, bid'ah adanya. Udah percaya aja. Kata Imam Malik, seakan-akan beliau bilang Allah bersemayam di aras dengan bersemayam yang sesuai dengan kebesaran dan keagungannya, bukan yang ada di otak kita. Begitu Imam Malik. Namanya salaf. Ya ngikuti apa? Kalau khalaf, Allah menguasai. Imam Malik nggak mau. Udah istiwa aja. Mana yang dekat? Jadi terserah Allah dah mananya. Begitu. Muridnya Imam Malik, di mana Imam Malik ini saban malam, saudara, kalau tidur selalu ngimpi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi Nabi. Tiap malam, enggak setiap malam ngimpi ketemu Nabi, ngobrol sama Nabi tiap malam. Enggak pernah enggak. Imam Malik kuburannya di Baqi. Mohon doanya biar saya bisa ziarah ke Baqi tahun ini. Nah gitu. Ya Allah. Itu Imam Malik tiap malam ngimpinya ketemu Nabi. Kalau kita enggak usah, ini ketinggian. Kalau kita masalahnya Nabi, para Nabi, orang tua juga enggak pernah gondoruo mulu ngimpinya gondoruo. Kagak jelas kalau tidur. Kita ini orang tua aja nggak ketemu tidur itu. Bagaimana baba kita nggak ketemu? Bagaimana Nabi ketinggian gondoruo nggak jelas, memedi mulu ketemu. Kejar-kejar setan lagi, lari ke gang ketemu lagi sama dia. Lari lagi kemari ada lagi dia. Apa ngos-ngosan bangun dari tidurnya. Emang kita nggak bening banget jiwanya. Imam Malik saban malam ketemu Rasulullah. Saban malam. Ya Rabbana ya Karim. Ulama sampai kayak gitunya. Gurunya Imam Syafi'i. Ini muridnya Imam Syafi'i. Lahir 150. Belum 500. Kan begitu. Wafat 204. Ditanya nih Imam Syafi'i. Ini muridnya Imam Malik. Wahai Imam Syafi'i, ma makna hadhil ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ini apa ini? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Maka kata Imam Syafi'i waktu ditanya itu, beliau langsung menjawab, amantu bila tasbih wa saddaqtu bila tamsil wa amsaktu anil khawdi. Kata Imam Syafi'i, saya beriman dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa.
dengan tidak menyamakan bersemayamnya Allah dengan makhluknya. Allah bersemayam sesuai dengan kebesaran Allah, bukan dengan yang ada di otak kita. Wa saddaqtu bila tamsil. Aku mempercayai ayat itu dengan tidak perumpamaan enggak. Pokoknya Ar-Rahman war-Istawa, Allah bersemayam sesuai dengan kebesaran Allah. Sebab laisa kamitsli syai'un, jangan dicoret karena itu Quran juga. Walam yakul kufuwan ahad, Quran juga. Allah tidak sama dengan makhluknya. Jangan sampai bersemayamnya disamakan, dan itu bakal rusak tauhid. Wa amsaktu anil haudi fihi, no comment dah. Pokoknya bersemayam. Itu namanya tafwid, namanya taslim, apa adanya. Begitu. Muridnya Imam Syafi'i namanya Imam Ahmad, lahir 169. Ahmad wafat 241. Wafatnya aja belum 500. Murid Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Yang mana Imam Ahmad itu sholat malamnya dari umur 8 tahun sampai umur 80, 300 rakaat, enggak pernah perek dalam satu malam. Dari umur 80, 300 kurang juga kagak. Begitu. Ya Rabbana ya Karim, kita dari kecil sampai sekarang 300 belum sampai nih malam. Begitu. Ini mau dari kecil 8 tahun sampai 80, 300. Itu selalu qiyamul lail 300. Kita mau tarawih aja berapa? 2-3, banyak. Masjid sebelah aja. Begitu. Nyari yang 11, nyari yang dikit. Gitu. Jadi itu Imam Ahmad. Saban malam saudara, Allah kasih karomah ngaji nih sama Imam Syafi'i. Imam Ahmad. Sampai Imam Syafi'i waktu pindah ke Mesir bilang, ku tinggalkan Baghdad, enggak ada yang alim, cakep segalanya selain Ahmad bin Hambal. Dia tuh kalau mau ikut, begitu. Saking alimnya, hafal hadis 1 juta hadis, 1 juta, begitu. Gitu. Kita boro hadas belum ngerti hadas, urusan cebok. Kita udah mau kemana-mana aja. Imam Ahmad saudara, ngimpi ketemu Allah. Ini ngimpi ketemu Allah 100 kali. Nabi jangan ditanya berkali-kali. Itu dia udah kita meninggal kemari-mari ini ketinggian. Saya mendongengkan ini supaya rahmat turun nama kita. Sebab kata Imam Sufyan bin Uyainah, kakek gurunya Imam Bukhari, bilang, inda dzikri sholihin tanzilur rahmah. Ketika nama orang soleh disebut, rahmat Allah turun. Namanya doang. Bagaimana kalau kita ziarahi? Begitu. Namanya doang disebut. Begitu. Orang soleh namanya doang. Begitu. Tuh Allah tuh rahmatnya. Orang soleh. Begitu. Tuh begitu namanya. Si fulan muridnya Habib Anu, ulur biasa. Tuh nama doang. Rahmat. Si fulan muridnya Kianu. Luar biasa. Nama doang. Orang soleh disebut. Namanya doang. Nyelamatin orang soleh. Tapi saya bukan bagian ini nerangin panjangnya. Nanti kalau begini ini nggak ngaji tauhid sayanya. Begitu. Imam Ahmad saudara, waktu ditanya, bagaimana Imam Ahmad? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Menghadapi ayat ini bagaimana? Apa kata Imam Ahmad? Istawa kama akhbar, la kama yukhtar fi qalbi bashar. Kata Imam Ahmad, bersemayam, yo sebagaimana tertera dalam Al-Quran, tapi bukan yang terbesit di pikiran kita manusia.
Tuh, namanya taslim, tafwid. Pokoknya bersemayam sesuai dengan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ishaq bin Rahuyah, seorang mujtahid yang dalam madhab Imam Ishaq bin Rahuyah, kalau kita sholat sujud baca tasbihnya tidak tiga kali, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, enggak 3 kali, enggak sah sholatnya, enggak sah. Kudu 3 minimal kalau pengen sah. Begitu. Mana kita gak baca lagi kalau sholat sunat kebut-kebut aja, udah kagak sah aja kalau Imam Ishaq bin Rahuyah. Madhabnya itu begitu. Ini madhab, di luar madhab 4 hebat itu ulama. Kata Imam Ishaq bin Rahuyah, bagaimana ini menghadapi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa? Kata beliau, man wasafallaha bisifati ahadin min khalqi faqad kafar. Siapa orang yang mensifati Tuhan dengan sifat makhluknya, dikata Tuhan duduk kayak kita, kafir detik itu juga. Bersemayam sesuai dengan kebesaran Allah. Ini diantara madhab salaf. Tapi ulama saudara, singkatnya dulu, di dalam pandangan salaf, bagaimana dengan ayat-ayat ini? Semacam Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, maka muslim wajib mengimani pada ayat itu. Wajib iman, karena itu ada dalam Al-Quran. Mengimani Al-Quran wajib adanya. Kita nggak boleh nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kita nggak boleh iman separuh, kufur separuh. Kita imani ini Quran, mengingkari ini keluar dari Islam. Kita kudu iman. Begitu. Kedua, menyoroti ayat ini, wallahu a'lam bissawab, maknanya wallahu a'lam bimuradi. Begitulah salaf maknanya. Namun saudara, ulama khalaf 500 kemari, Imam Ghazali aja, Imam Ghazali nih yang 450 lahirnya, wafat 505 wafatnya. Tapi Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin masih jilid 1 dari 4 jilid itu, namanya kitab Qawaidul Aqaid. Itu istiwanya Imam Ghazali mengikuti madhab salaf. Boleh dibuka itu di Ihya. 500 kemari saudara, karena banyak subhat-subhat, pemikiran-pemikiran sesat sebagai pendangkalan akidah Islam bagi pemeluknya, maka kata ulama khalaf, ini kudu ditafsiri. Kalau enggak nantinya rusak. Kudu ditafsiri, yakni ketika ada ayat multi tafsir, carikan tafsir yang sesuai dengan kebesaran Allah. Kalau dikata istawa, maknanya banyak, lebih dari 22 makna istawa tuh. Maknanya mendahului, sempurna, macam-macam maknanya. Bisa maknanya qaddama, bisa maknanya kamula, sumastawa alal judi. Begitu macam-macam. Mana yang mendekati buat Tuhan, maka maknanya istaula. Salah satu maknanya menguasai. Sebab menduduki bukan pantatnya ditempelin, tapi menguasai. Kenapa? Kudu ditafsiri biar enggak rusak akidah kita. Biar enggak rusak. Begitulah ulama khalaf. Tapi baik ulama salaf dari Ahlussunnah wal Jamaah maupun ulama khalaf, dua-duanya biar berbeda memprosesnya. Ada yang satu lewat taslim, menerima apa adanya, yang satu mentafsiri. Tetap dua-duanya sekate, yakni sepakat jangan ditafsiri
sembarangan, jangan ditafsiri semau-maunya, sebab wajib mensucikan Tuhan dengan sifat mukhalafah lil hawadisi. Singkatnya, terserah bapak dan ibu yang ngaji malam hari ini. Kalau mengikuti madhab salaf, Allah duduk di aras dengan duduk yang sesuai kebesaran Allah. Boleh. Jangan duduk di aras. Berhenti, jangan. Dengan duduk yang sesuai dengan kebesaran Allah. Bukan kayak kita duduk di sepeda, pantatnya ditempelin, kakinya ngegantung di pedal. Bukan begitu. Itu makhluk namanya. Kufur kalau begitu. Boleh diartikan Allah duduk di atas aras dengan duduk sesuai kebesaran Allah. Namanya madhab salaf. Yang kedua, boleh diartikan Allah menguasai aras juga, di luar bumi dan langit Allah menguasai juga. Mana yang cocok di kita terserah bapak dan ibu semuanya. Sebetulnya kalau kata saya, dua madhab ini, madhab salaf lebih mantap. Di zamannya, madhab khalaf lebih mantap di zamannya. Sebab apa? Ulama salaf dekat dengan zaman Rasulullah, di mana keimanan itu mantap, luar biasa. Keimanan itu, baca Quran itu ya Allah, kalau dalam 3 hari lebih dikata belum baca Quran khatamnya, paling lama seminggu, paling lama lebih dari seminggu belum baca Quran. Itulah masalah. Lah kalau kita, alhamdulillah seminggu nggak baca, ya Allah, seminggu. Untung malam Jumat ada tahlilan, masih baca juga Yasin, tapi balasannya berkat. Ulama salaf di zaman mereka itu lebih tepat dengan keimanan yang fitrah, begitu. Lebih sesuai dengan kalbu dan akal. Cuman zaman mereka zaman dekat Rasulullah, sehingga imannya mantap. Sementara ulama khalaf kayak kita orang di belakangan ini menjadi satu jawaban yang tidak bisa tidak kudu ditafsiri. Sebab kalau diartikan duduk, dikata kayak duduk kita, nanti bakal orang ngomong, kapan lu kawin? Terserah yang di atas. Genteng gitu. Dikata atas, duduk tuh, gara-gara dikata duduk di aras, sehingga di atas begitu, maka menguasai aras. Terserah yang di atas, lo genteng, lo yang di atas nantinya salah mulutnya akibat begitu. Maka di zaman ini tidak mungkin kita, kecuali harus kita ikut ulama khalaf dengan tafsirnya yang sesuai dengan kebesaran Allah. Kenapa? Karena sekarang banyak pemikiran-pemikiran yang keliru dan nyeleneh. Begitu. Sehingga kita mesti ikut ulama salaf, ulama khalaf, yaitu ditafsiri ayat itu Allah menguasai aras. Lebih enak di pikiran kita dibanding Allah bersemayam di aras, nanti dikata duduknya kayak kita, jadi rusak akidahnya. Di zaman ini adalah memaknai yang tidak mungkin pindah dari makna itu, dengan sebab zaman ini banyak masukan-masukan yang tidak benar dari apa yang ada. Singkatnya, wajib menurut akal Allah bersifat mukhalafah lil hawadisi. 2, agama wajibin kepada manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib yakin seyakin-yakinnya Allah beda dengan kita. Terakhir, kalau kita yakin Allah beda dengan kita, walam yakul lahu kufuwan ahad, apa yang harus muncul di hati? Yang harus muncul di hati adalah luapan kegembiraan, senang
demen memuji-muji Allah, demen menyanjung-nyanjung Allah. Kenapa? Karena kita bersyukur punya Tuhan beda dengan kita. Walaupun kita kurang ibadah, walaupun kita kurang rasa syukurnya sama Allah, masih saja Allah berikan kita rezeki. Sampai nih hari walaupun kata orang kita susah, tapi kalau mau jujur toh biar sesusah-susahnya kita yang ngaji nih masih makan. Masih makan nggak? Alhamdulillah. Berapa kali sehari? 3 kali. Alhamdulillah. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Belum. Batagor? Laksa kampung kecil? Itu sih bukan orang susah. Enggak layak untuk ngeluh. Masih hidup, masih banyak nikmat. Jangan saban hari rajin ngecek gula mulu saban hari. Mau ngapain? Ngecek iman naik enggak? Ngecek kebetan Quran berapa ayat yang udah dibaca, itu yang perlu dicek. Jangan itu mulu nanti diracuni. Kalau kita ngeceknya itu mulu, aduh hidup kita serba kekurangan. Kurang itu sikap hati nganggap kurang. Yang penting itu sikap keberlimpahan. Begitu. Masih ada kita sehat. Mata masih lengkap. Tangan masih bisa pensiun. Jangan bingung. Gimana mau ngawinin bocah belum, ini belum. Gue puyeng dibikin-bikin. Ya Allah, baba lu kagak sekolah, kagak ngapa. SMA kagak lulus, makan bangku sekolah juga kagak. Emang juga yang makan bangku sekolah rayap. Begitu. Kagak bisa ngawinin lu. Masa lu yang sarjana bingung? Ini iman yang kurang. Dibingung-bingungin. Coba dong dulu-dulu. Gimana gedein bocah-bocah ini? Gimana sekarang udah punya cucu. Gitu mau ngapain hidup? Udah ibadah aja muji-muji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lakal hamdu ya Allah. Lakal hamdu ya Rabbi. Lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah. Alhamdulillah. Banyakin puji Allah. Bangun dari tidur mata masih melek, nikmat. Sebab mata merem bisa Allah kagak melekin lagi. Jangan digunakan hidup ini buat jelek-jelekin Tuhan. Sebab Tuhan beda dengan kita. Tidak memberinya aja merupakan pemberian kalau Tuhan. Gitu. Ini kita ndak layak jelek-jelekin Allah. Kudu banyak bersyukur. Punya Tuhan sifatnya walam yakun lahu kufuwan ahad. Baca tuh. Siapa saudara yang merasa bingung, utang numpuk, bingung nih bagaimana bayarnya. Jangan itu fokusnya. Fokus walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tuh surat Al-Ikhlas 1002. Baca tuh. Sampai 40 hari fokus sama Allah. Allah kasih jalan keluarnya. Jangan kita bingung. Semuanya udah diatur sama Allah. Deketi. Yang ngatur. Jangan jauh-jauh. Rambutnya gondrong musuhan sama tukang cukur. Alamat makin gondrong makin acak-acakan. Hidup banyak masalah jauh dengan Allah yang sifatnya mukhalafal lil hawadisi walam yakun lahu kufuwan ahad laisa kamitsli syai'un. Jauh dengan Allah. Aduh alamat. Hidup makin bingung. Hidup makin bingung. Gimana ini? Mau Idul Adha kudu ngorban lagi. Mana masuk sekolah nih bocah ini kudu daftar ulang. Ini gimana? Enggak gimana? Bagaimana hidup pakai gimana mulu? Saban tahun boro beli kambing ke tiap Idul Adha yang dirancang belinya tusukan mulu sama areng. Emang ada yang kayak begitu tuh? Enggak ada, alhamdulillah. Takut ada doa. Ini kagak bener ini. Belinya tusukan sama areng. Padahal kurban murah kurban. Nggak ada yang mahal kurban. Ya Allah, ngerokok sampurna.
2 bungkus sehari. Ya Allah, lagi sebungkus saja tuh sampurna. Berapa sebungkus tuh ya? Hah? Berapa sebungkus? 30.000. 30.000 tuh sebungkus. Kali sebulan. Berapa tuh? 3 kali 3. 900.000. Kali 10 bulan. 9 juta. Masih nyisa 2 bulan. 1,8. Kan 10 juta 800, hampir 11 juta. Begitu. 11 juta setahun. Begitu. Wis separohnya aja dah. Ngerokok sampurnanya separohnya disimpan. Apa enggak separohnya 6 juta? Dapat kambing enggak? Dapat. Niatin, jangan tiap Idul Adha belinya tusukan mulu sama areng. Pengennya dibagi mulu. Ada enggak yang model kayak begitu? Enggak ada, alhamdulillah. Begitu. Saya intip besok Idul Adha di Al-Ma'ruf. Kalau dikit saya berhenti nih ngaji. Begitu. Ya Allah, mau ngapain kita hidup? Kurban murah. Begitu. Gitu. Gua ngerokoknya di Samsu. Samsu berapa ya? Berapa? 20 kali sebulan. Hah? 2 kali 3 600 kali 10 bulan. 10 bulan 6 juta. Masih ada 2 bulan. 1,2 7 juta 200. Dapat kambing enggak? Ya Allah, dapat. Begitu, dapat. Kalau niat, orang niat itu ada beli tusukan mulu. Tusukan. Ya Allah. Hah? Iya. Begitu. Harus moto. Begitu. Sebagai apa? Terima kasih ya Allah. Kasih apa? Terima kasih apa? Ya Allah. Kenapa kita kudu ngurban? Kenapa? Makasih sama Allah, beda sama kita. Coba kalau perintah Allah sama Nabi Ibrahim suruh nyembelih Ismail tuh beneran. Alamat. Kita orang ada. Kagak ada nih kita nih, kagak ada. Ada nggak kita? Kenapa nggak ada? Udah dipotong sama siapa? Sama Baba. Berarti kita ada. Ini nikmat dari Allah. Timbang motong kambing doang, pakai dipikir-pikirin. Ngerokok aja nggak dipikirin. Mana sampurna 2 bungkus. Apa enggak? Tadi berapa? 11 juta, 22 juta. Begitu. Ya Allah. Jangan. Makasih sama Allah. Begitu. Kita nggak dipotong. Coba kalau jadi kita dipotong sama Baba. Kan nikmat dari Allah. Lagi juga nggak seberapa. Tapi saya nggak ada sekarang ini duit kalau buat motong kambing. Latihan dulu dah. Ayam. Ayam. Kuat nggak beli ayam? Ya udah beli ayam aja, latihan potong, niatin kurban, latihan. Moga tahun depan dikasih rezeki bisa motong. Tapi ya Allah, handphonenya Samsung S7. Itu Samsung sama kambing, mahalan mana? Ya Allah, handphone gue ganti, motor punya 3, digrebin, Gojek, apalagi ya Uber, apa aja lah namanya. Begitu, masa kurban tiap tahun ngantri mulu daging kurban, ngantri mulu belinya minyak. Ya Allah, yang bener dah, syukur sama Allah punya Tuhan beda sama kita. Kita kurang ibadah, tidur, ya Allah kuping kita semut kagak masuk di kuping semut. Siapa yang jagain itu? Karena Allah beda sama kita. Coba kalau kita tidur semut masuk, nggak usah banyak 10 aja. Ya Allah, biar kata jagoan nih, nangis, kelojotan, tuh jagoan. Apalagi kita bukan jagoan cemen. Ya Allah. Kita mau ngapain ngeluh mulu hidup? Malu sama Allah. Sakit kita sama sehat. Kalau mau jujur banyak mana? Mau ngapain? Begitu. Kita jangan dah pura-pura nggak ini. Kita harus ibadah sama Allah. Syukur. Tapi udah bunyi. Ya udah dah, udah bunyi mau syukur. Tanda udah. Begitu dah, sekira aja dah. Begitu. Singkatnya kita kudu banyak muji-muji Allah. Terima kasih sama Allah.
atas bedanya Allah dengan kita, biar kita kurang ibadah, Allah masih open nama kita, Allah masih ngasih makan nama kita, Allah masih ngasih hidup, oksigen gratis. Ini nikmat besar dari Allah yang patut kita banyak muja-muji Allah. Lakal hamdu ya Allah, lakal hamdu ya Rabbi, lakal hamdu ya hasbi ala hadhihi ni'mah, alhamdulillah ala ni'matil, alhamdulillah ala barakatil, alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Segini dah.